Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari salah satu kelompok ke mata kuliah dari mata kuliah machine learning atau bisa dibilang pembelajaran mesin. Di sini kami akan mengimplementasikan laporan kami, yaitu tugas akhir dari mata kuliah ini, disusun oleh salah satunya saya Bagit Rizky Lillah dan teman saya, yaitu yang mana dengan judul analisis perbandingan algoritma support vector machine SVM dan XGBoost dan penerapan smooth dan seleksi fitur ensemble untuk prediksi penyakit liver atau hati. Lanjut. Nah, hati atau liver yakni salah satu organ paling vital dalam tubuh manusia yang memegang peran sentral dalam metabolisme. Fungsi mencakup segala hal, mulai dari detoksifikasi racun hingga mengendalikan kolesterol dan memproduksi protein esensial. Karena perannya yang begitu penting, penyakit yang menyerang liver seperti sirosis, hepatitis, atau kanker dapat berdampak fatal dan menjadi salah satu masalah kesehatan serius di banyak negara. Menyadari ancaman ini, kemampuan untuk mendiagnosis penyakit liver sedini mungkin menjadi sangat krusial untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan menyelamatkan nyawa pasien. Lanjut. Nah, di sini terdapat urgensi, data, tantangan, dan solusi. Yaitu dengan urgensi penyakit liver, yaitu masalah kesehatan global yang sering terlambat dideteksi. Yang mana dengan dataset medis yang sering mengalami imbalance data atau jumlah pasien sehat jauh lebih banyak daripada pasien. Itu dengan akurasi tinggi seringkali menipu atau bias ke kelas mayoritas sehingga sensitivitas terhadap penyakit menjadi rendah. Dengan solusi diperlukan teknik smooth untuk menyeimbangkan data dan seleksi fitur ensemble untuk memilih atribut medis yang paling relevan. Nah, dengan rumusan masalah yakni bagaimana pengaruh smooth terhadap keseimbangan kelas data liver, kemudian bagaimana efektivitas seleksi fitur ensemble atau random forest dan mutual information, dan manakah yang lebih baik antara SVM dan XGBoost dalam performa klasifikasi ini. Tujuan meningkatkan performa prediksi atau recall sensitivity, kemudian membandingkan matriks evaluasi dari akurasi F1 score AUC dari kedua model. Lanjut. Nah, dari alur diagram ini terdapat banyak alur yang mana dimulai dari input data, yaitu Indian River, patient database, dataset, kemudian preprocessing dari missing value, encoding, kemudian data splitting, yaitu untuk mentraining 80% dan mentesting 20%. Kemudian pada smooth yang hanya pada data training. Kemudian seleksi fitur ensemble, RFF, importance, dan mutual info. Kemudian modeling SVM dan XGBoost. Yang terakhir evaluasi confusion matrix ROC dan AUC. Lanjut. Nah, dari sini implementasi kode, yang mana dari implementasi kode ini memprocessing datanya, yakni dengan data pasien liver yang kita ambil mendapatkan informasi
dengan total data 579 baris. Kemudian fitur yakni age, gender, bilirubin, alpos, SGBT, SGOT, protein, albumin, dan AG ratio. Lanjut. Nah, dalam penanganan imbalance data atau bisa dibilang SMOTE, di sini menghasilkan perbandingan yang mana sebelum dan sesudah di semut. Dengan hasil, semut membuat data sintetis untuk kelas minoritas sehingga jumlah data latih menjadi seimbang antara 331 dan 331 untuk yang sehat dan yang sakit. Lanjut. Baik, dilanjut oleh rekan saya yaitu Mas Dani, silahkan. Di sini adalah seleksi fitur ensemble. Untuk meningkatkan efisiensi model, saya dan teman saya menerapkan seleksi fitur ensemble. Metode ini adalah gabungan dari skor fitur, importance, milik random forest, dan skor mutual information. Mengapa digabung? Karena kita mendapatkan fitur yang benar-benar kuat baik secara struktur pohon maupun statistik. Nah, sekarang hasil eksekusi kode seperti direct bilirubin dan total bilirubin memiliki skor tinggi, sedangkan gender memiliki pengaruh paling kecil sehingga tidak diikut sertakan dalam pelatihan model. Kita mengambil hanya top 8 fitur terbaiknya saja. Selanjutnya konfigurasi model SVM dan XGBoost. Dua algoritma yang dioperasi dan dikonfigurasi sebagai berikut. Untuk SVM saya menggunakan kernel RBF karena sebaran data dan tidak linear. Penting diingat bahwa SVM sangat sensitif terhadap skala data. Jadi, saya menggunakan normalisasi menggunakan standar scalar khusus untuk input SVM. Sementara untuk XGBoost, saya menggunakan parameter 200 tree estimation dengan learning rate 0,1. XGBoost dipilih karena kesempurnaannya menangani data tabular dengan sangat baik melalui mekanisme gradient boosting. Selanjutnya adalah hasil evaluasi dan komparasi. Berdasarkan pengujian pada dataset, kita melihat fenomena menarik. XGBoost unggul dalam akurasi mencapai 69% dibandingkan SVM yang hanya 58,6%. Namun dalam dunia medis, akurasi bukan segalanya. Lihat di recall dan sensitivitasnya. SVM mencapai 84,8, jauh lebih tinggi dari XGBoost yang hanya dapat 48,5. Ini berarti SVM sangat agresif dan mampu mendeteksi sebagian besar pasien yang benar-benar sakit, meskipun memiliki resiko false positif yang lebih tinggi. Sementara XGBoost lebih konservatif, namun banyak melewatkan pasien sakit atau false negatifnya tinggi. Untuk selanjutnya adalah confession metric. Pada SVM hanya ada 5 kesalahan false negatif. Ini sangat bagus untuk screening awal penyakit, sedangkan XGBoost memiliki 14 false negatif. Artinya ada 14 pasien yang tidak terdeteksi oleh XGBoost. Oleh karena itu, meskipun akurasi SVM lebih rendah, dia memiliki nilai keamanan medis yang lebih baik dan dalam konteks minimalisir pasien yang lolos deteksi.
Selanjutnya adalah analisis ROC dan AUC. Dan dilihat dari kurva ROC dan AUC, kedua model memiliki performa yang hampir identik, yaitu di angka 0,09. Ini menunjukkan bahwa kapasitas memodelkan keduanya memiliki kemampuan yang setara dalam membedakan kelas positif dan kelas negatif setelah dilakukan seleksi fitur dengan nilai AOC di SVM 0,695 dan SGBoost 0,694, hanya beda tipis. Di sini bisa dilihat untuk garis biru adalah grafik untuk SVM dan garis merah adalah grafik untuk SGBoost. Kesimpulannya, penekanan data yang tidak seimbang dan seleksi fitur sangat berpengaruh jika prioritas sistem adalah meminimalkan risiko pasien tidak terdeteksi. Maka SVM adalah pilihan terbaik karena recall-nya sangat tinggi. Namun, jika ingin presisi lebih seimbang, SGBoost bisa dipertimbangkan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mas Bangkit. Baik, itulah dari laporan kami yang telah kita kerjakan dari mata kuliah machine learning atau pembelajaran mesin. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.